Baik, selamat siang kakak-kakak, salam dan bahagia buat kita semua. Selamat siang Kak Daniel. Siang. Selamat siang Kak. Saya lihat semangat kakak-kakak sekarang ini untuk mengikuti kegiatan kita. Ini di akhir modul 2 ya kakak-kakak. Kakak-kakak telah berupaya meluangkan waktu untuk melanjutkan sesi kita di program PKG PJOK tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kakak-kakak upaya usaha yang kita lakukan, yang kakak-kakak lakukan ini berbuah manis nanti. Karena kakak-kakak ini sudah tidak terasa lagi, nanti di akhir Agustus kita sudah menyelesaikan kegiatan tahapan ini. Kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan, saya undang kakak-kakak untuk menyamankan diri kakak-kakak, memposisikan diri. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kakak-kakak, berdoa selesai. Baik, izinkan saya berbagi screen. Oke, baik kakak-kakak. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya di grup, kita masuk sesi tatap maya membahas terkait aksi nyata kakak-kakak ya. Jadi aksi nyata ini kakak-kakak penilaiannya, bobot penilaiannya lebih besar ya kakak-kakak. Ini bobot penilaiannya besar. Di samping nanti rencana tindak lanjut di modul 3 yang akan kakak-kakak selesaikan juga. Jadi harapannya kakak-kakak sebelum kita lanjut slide berikutnya, kakak-kakak serius dengan hal ini. Jika di video sebelumnya yang kakak-kakak yang kita analisis di modul 21 itu tidak begitu maksimal, kakak-kakak ketika menganalisis video tempo hari, analisis konten, analisis umpan balik, analisis waktu belajar yang efektif, kakak-kakak saya yakin, saya percaya bahwasanya kakak-kakak ada yang kurang di sana ya, perasaannya masing-masing itu kakak-kakak pasti ada yang kurang di sana. Jadi harapannya di aksi nyata ini kesempatan buat kakak-kakak untuk memperbaiki hasil dari rekaman video atau katakanlah pembelajaran yang telah kakak lakukan di sebelumnya. Jadi ini kakak-kakak durasi videonya kurang lebih sama, ini maksimal 30 menit seperti yang sudah sebelumnya. Kakak-kakak yang sudah baca di LMS itu penunjuknya sudah jelas, nanti kita kuatkan lagi di mana nanti hal-hal yang perlu dimaksimalkan. Jadi enggak serta-merta kita selesai 30 menit selesai. Ada poin-poin penting yang nanti kakak-kakak harus tuangkan atau sematkan di dalam video kakak-kakak tersebut. Jadi harapannya kegiatan kita yang sesi ini memberikan penguatan dan pemahaman untuk kakak-kakak untuk menghasilkan aksi nyata yang lebih bagus nanti, kira-kira seperti itu kakak. Baik, kegiatan ini akan kita lakukan 2 JP, 2 jam pembelajaran, ya kita upayakan nanti selesai tepat pukul 3 ya kakak-kakak sekalian. Baik, kita lanjut. Saya sapa kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum, salam dan bahagia buat kita semua kakak-kakak. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Siang Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga buat berkat Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Kakak-kakak sudah menyelesaikan kegiatan post-testnya semalam. Kakak-kakak tetap berpegangan kepada bahwasannya itu bukan satu-satunya kak ya. Post-test yang kakak-kakak lakukan semalam itu bukan satu-satunya kriteria atau katakanlah bobot penilaian yang paling besar untuk meluluskan kakak-kakak nanti di akhir ya. Jadi semua dari tatap maya, tatap luring, dari tugas, refleksi, lakukan, itu semua ada bobot penilaiannya masing-masing kakak-kakak. Jadi bukan semata-mata hanya dari kegiatan post-test yang semalam kakak lakukan. Ya kakak-kakak ya. Baik, ya, kita lanjut. Saya minta kakak-kakak sekarang posisinya ini saya stop screen dulu supaya fokus. Oke. Saya minta sekarang kakak-kakak posisinya benar-benar kakak-kakak on cam ya, supaya kita bisa saling melihat. Posisi on cam, benar-benar tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kakak-kakak yang berada di luar ruangan bisa ini ya, bisa memposisikan diri supaya tenang dulu kakak-kakak. Baik.
kita ingin memfokuskan diri. Selanjutnya kakak-kakak boleh mengikuti apa yang saya ucapkan Kak ya. Kita mohon nanti ikuti yang saya ucapkan. Baik, kakak-kakak, hentikan aktivitas apapun yang sedang kakak-kakak lakukan. Kakak-kakak hentikan aktivitas, baik aktivitas sekecil apapun itu, misalkan membaca SMS atau membaca chat atau mendengarkan musik, mendengarkan suara gaduh, cari tempat yang lebih tenang seperti itu dia. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman kakak-kakak. Kakak-kakak sekarang ada posisi duduknya yang bersandar, bisa yang ada yang lesehan seperti itu. Intinya kakak-kakak duduk dengan nyaman. Baru kemudian badannya ditegakkan kakak-kakak. Yuk kita tegakkan badan kita. Sambil minum dulu. Oke, relax. Letakkan kedua tangan di atas paha kakak-kakak. Letakkan kedua tangan kakak-kakak di atas paha. Oke, kakak-kakak. Baik. Sambil rilekskan bahu kiri, sambil rilekskan bahu kanan, boleh dirilekskan kakak-kakak. Baru kemudian lengan atas kakak-kakak, dari lengan atas hingga pergelangan tangan hingga ke jari-jari, mohon dirilekskan kakak-kakak. Ya. Selanjutnya saya ajak kakak-kakak untuk memejamkan mata kakak-kakak. Silakan dipejamkan matanya. Sesuatu yang di sekitar kakak yang jika itu berharga nggak akan hilang kakak-kakak, yakinlah. Silakan pejamkan mata kakak. Saya ingin melihat. Oke, baik. Rasakan secara sadar napas kakak-kakak itu masuk, hirup melalui hidung kakak-kakak. Rasakan benar-benar. Oke. Keluar dari mulut. Rasakan udara yang masuk melalui rongga-rongga hidung kakak-kakak. Oke, lakukan 3 kali kakak-kakak, mulai dari sebutkan. 1 kali, hirup dalam, rasakan udara yang masuk, oke keluar. 2 kali, tarik napas. Rasakan kakak-kakak keluar, dengarkan juga suara-suara di sekitar kakak-kakak, tarik napas sekali lagi. Oke, baik, keluar. Oke, kakak-kakak sekarang tetap pejamkan mata, kakak-kakak bernapas secara sadar. Amati yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Jadi misalkan perasaan peluh, gerah, ya, kakak-kakak rasakan apa yang melekat. Pakaian kakak-kakak, kakak rasakan benar-benar. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Tarik napas, busungkan dadanya. Rasakan semua bagian tubuh kakak-kakak. Bagian tubuh kakak-kakak. Baik, tenangkan pikiran kakak-kakak. Berikan waktu pada diri kakak-kakak untuk menerima apa yang terjadi. Oke, selanjutnya sekarang kakak-kakak buka mata perlahan. Oke, buka mata perlahan. Jika Anda merasa sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang, pikiran kakak-kakak lebih jernih, sikap kakak lebih positif, senyumlah pada diri Anda sendiri. Yuk kakak-kakak senyum. Oke, senyum kakak-kakak. Kita di sini program ini mau bahagia ya kakak-kakak ya. Oke. Mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan perasaan yang bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Baik. Kita lanjutkan kakak-kakak, saya berbagi screen lagi. Oke. Baik. Saya mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat kakak-kakak agar kegiatan kita ini tetap lancar ya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak diperhatikan, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, resen, menekan tombol resen jika ingin menyampaikan sesuatu. Gangguan teknis kakak-kakak merupakan hal yang biasa. Kakak-kakak mengingatkan kepada saya juga kakak-kakak, jika misalkan suara saya atau penyampaian saya atau visual saya ini kurang jelas, kakak-kakak mohon disampaikan. Baik, selanjutnya apa yang menjadi agenda kita hari ini? Kakak-kakak, kita akan refleksi koneksi antar materi ya. Jadi yang kita koneksikan itu materi dari modul 21 hingga modul 26 yang nanti kita koneksikan, yang kita kaitkan dengan paradigma diri guru PJOK. Jadi kita kaitkan dengan paradigma diri guru PJOK.
Misalkan modul 21 apa kaitannya, kakak-kakak ya. Baru kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan aksi nyata kakak-kakak. Saya akan menjelaskan terkait aksi nyata yang kakak-kakak lakukan supaya apa? Supaya aksi nyatanya benar-benar berbobot ya seperti itu. Selanjutnya kita akan diskusi setelah saya menjelaskan nanti terkait dengan aksi nyatanya. Kakak-kakak itu kesempatan kakak-kakak untuk bertanya, untuk katakanlah pemahaman yang sama untuk hasil yang lebih baik. Jadi ya baru kemudian kita refleksi umpan balik, selanjutnya penutup. Oke kakak-kakak, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk merefleksikan modul 2 yang dikaitkan dengan modul 1. Ya kakak-kakak, kakak-kakak boleh ingat-ingat di modul 1 Kak ya. Di modul 1 kita bahas apa ya? Ya kakak-kakak, kita arahnya ke sana. Baik, ini saya geser. Oke. Kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait pembelajaran PJOK yang efektif? Ini kita sudah selesai ya kemarin ya kakak-kakak. Kita masuk di 2 sesi tatap maya, baru kita kuatkan kembali di sesi luring ya, tatap muka. Kakak-kakak bisa langsung ini open mic. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak itu terkait keterampilan belajar PJOK yang efektif? Ini di modul 21 kakak-kakak. Yuk kakak-kakak. Adakah yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Kak Sukarman. Oke, terima kasih Kak. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang Kak. Sini saya mencoba untuk mengungkapkan ya pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini dikaitkan dengan pengalaman mengajar selama saya mengajar. Mungkin kalau untuk pemahaman keterampilan mengajar pada modul ini saya sangat-sangat super kali, maksudnya banyak informasi-informasi yang saya dapat dari modul ini disesuaikan dengan selama ini saya mengajar itu jauh beda Kak. Jadi pengalaman saya yang setelah saya ajarkan di sekolah selama ini mungkin masih sekitar 40 atau 50% dibanding dari modul yang setelah kita pelajari yang saya dapat di modul ini. Jadi untuk bagaimana tipe-tipe cara mengajar ataupun gaya-gaya mengajar itu di modul ini saya dapat lebih banyak pengetahuan lah. Jadi bisa kita aplikasikan nanti untuk kedepannya setelah ilmu apa yang kita dapat dari pembelajaran selama ini, bagaimana cara mengajar yang efektif kepada siswa, apakah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya untuk cara-cara mengajar yang efektif mungkin kita sini saya sendiri lebih dapat lebih berpihak kepada peserta didik, itu intinya yang saya dapat dari selama pembelajaran yang kita pelajari. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Kak Sukarman. Tadi Kak Sukarman menyampaikan kalau poin yang saya tangkap Kak ya. Jadi modul ini, kegiatan proses pembelajaran kita ini memberikan inspirasi ya, atau katakanlah menginspirasi bahwasanya penyajian atau pembelajaran yang efektif itu belum maksimal Kak ya tadi ya, sekitar 40% masih dibandingkan setelah membaca modul ini, setelah kita juga melakukan analisis Kak ya. Benar-benar nyata di sana, itu berbasis data ya, analisis kita tempo hari kakak-kakak waktu tatap muka pertama ya, itu dia. Oke, adakah dari kakak-kakak yang lain? Oke, silakan Kak Taruli. Ini, Kak Klisman silakan Kak Klisman. Baik, terima kasih Kak Fasil. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, yang saya pahami setelah mempelajari mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, yaitu kalau dari pengalaman saya waktu mengajar, ya bisa dibilang masih sekitar 60% lah. Tapi setelah melakukan simulasi ataupun mempelajari materi mengenai modul 2.1 ataupun mengenai keterampilan mengajar PJOK, saya di sini lebih
lebih memahami bagaimana kita sebagai pendidik atau sebagai guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran PJOK dengan hati yang senang, bersemangat, tanpa ada paksaan. Itu semua dengan guru yang melakukan pembelajaran yang efektif. Bisa saja dengan bagaimana strategi mengajar yang dimana berpusat kepada tujuannya untuk peserta didik. Jadi di situ tidak hanya contohnya guru tidak hanya selalu memberikan arahan atau dengan gaya komando yang selalu berbicara harus begini dan harus begitu. Jadi yang saya tangkap di situ pada saat simulasi, kita banyak teknik atau cara untuk membuat peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Kak Fasil. Terima kasih. On mic Kak. Kak Daniel, mic-nya nggak sedengar. Oke. Terima kasih Kak Klisman. Tadi disampaikan bahwasannya poinnya efektif Kak ya. Kalau efektif itu ya efektifnya bukan hanya ke kita, tapi lebih ke siswanya. Siswa mendapatkan atau merespon katakanlah dengan suasana hati yang bahagia ketika mengikuti pembelajaran, senang. Nah, itu dia Kak ya. Mungkin di situ poinnya. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak Daniel. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang sebelum di pembelajaran luring yang kita 8 hari di PBL itu, saya hanya mengenal pembelajaran itu PJBL, PBL, kemudian dalam pembelajaran itu alurnya itu persepsi, inti, kemudian penutup. Nah, setelah di tatap muka secara langsung selama 8 hari, di situ saya mulai mengerti, apalagi ketika kita belajar menganalisis kan gitu, menganalisis konten video pembelajaran kita sendiri. Di situ baru saya sendiri ya, bukan saya sendiri, baru saya mendapatkan pemahaman yang baru, artinya ternyata di dalam pembelajaran yang dari mulai persepsi hingga refleksi dan penutup, di situ ada beberapa yang kita analisis, yaitu yang biasa kita ada aktivitasnya ya, kemudian ada kelola waktunya, kemudian ada instruksinya, kemudian ada tunggunya. Nah, di poin-poin itulah saya mendapatkan pemahaman yang baru. Ternyata di pembelajaran itu apa yang kita sampaikan seperti informasinya, penyampaian materi, kemudian penghalusannya, kemudian ekstensinya, kemudian penerapannya dan pengulangannya itu, intensitasnya itu dalam pembelajaran itu ternyata disinilah saya baru dapat memahami Kak Daniel. Jadi sungguh luar biasa sih ilmu ini, sehingga saya ke depan dapat lebih melakukan pembelajaran yang lebih efektif. Saya rasa itu Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Rini. Tadi bungkusannya sudah di situ ya, Kak Rini tadi disampaikan oleh Kak Rini. Terima kasih buat juga Kak Klisman sama Kak Sukarman tadi yang sudah menyampaikan. Jadi kakak-kakak di modul 21 itu kita kan bagaimana menyajikan pembelajaran yang efektif. Jadi nggak katanya lagi ya Kak Rini ya, katanya lagi. Kataku kayak gini loh, pembelajaranku sudah bagus. Pembelajaran kakak yang lain belum bagus. Tapi kalau kita sudah analisis, ini berbasis data itu nggak akan bohong. Nah, kakak-kakak sudah menganalisis sendiri. Saya sudah lihat juga kakak-kakak tempo hari bagaimana menganalisisnya. Jadi walaupun belum begitu maksimal kakak-kakak menganalisis tempo hari, tapi saya yakin kakak-kakak esensinya kakak melakukan analisis itu tahu bahwasanya kekurangannya di mana, kira-kira seperti itu Kak ya. Jadi bagaimana kita melakukan pembelajaran yang bermakna atau dampak pembelajaran yang bermakna, tentunya kita harus melakukan pembelajaran yang efektif. Kira-kira seperti itu Kak ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan kakak-kakak. Oke. Ini masuk di modul 22 kakak-kakak. 22. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Oke, kita kaitkan juga terhadap paradigma guru PJOK atau paradigma kakak-kakak yang selama ini. Itu dia sebelum kita mengikuti program ini. Jadi
strategi mengajar ini kakak-kakak itu kemarin kita melakukan simulasi ya gaya mengajar. Jadi itu turunannya Kak. Strategi mengajar, ada pendekatan, ada metode. Tapi kita tempo hari itu fokus di gaya mengajarnya. Oke kakak-kakak, adakah yang bisa open mic? Silakan. Yuk kakak-kakak. Kira-kira benang merahnya di mana ini? Dikaitkan dengan paradigma kakak-kakak yang selama ini, ataukah sudah sesuai dengan proses yang kita lakukan tersebut. Oke, silakan Kak Nina. Kak Nina silakan. Kak, dengar? Ya, oke Kak, silakan. Dengar Kak, dengar. Ya, jadi setelah udah beberapa hari ini mengajar, strategi yang kita lakukan praktek kemarin, tatap temu itu kemarin sudah benar, karena saya sudah merubahnya. Saya buat pembelajaran di sekolah saya, terutama anak SD itu mind map, membuat galeri belajar. Nah, itu ternyata untuk anak SD sungguh sangat menarik. Kita buat pakai kertas origami, mereka sungguh sangat berpikir untuk apa ya Kak? Untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi dia pembelajarannya menyenangkan. Oke Kak Nina. Jadi dalam artian kalau kita mereka suruh bikin mind map walaupun sederhana kayak Kak Nina ya, tapi itu sudah melibatkan peserta didik katakanlah untuk yang biasanya selama ini literasinya ya literasi baca aja, tapi sekarang literasinya sudah lebih katakanlah membuat intinya ada karya di sana, jadinya peserta didik itu memiliki aktivitas itu ya. Oke. Silakan kakak yang lain ada? Ya silakan Kak Amos. Baik, terima kasih Kak. Pemahaman saya terkait strategi mengajar ini, bagaimana kita melakukan strategi mengajar dengan metode-metode pembelajaran baru, ada dia pendekatan mengajar, model, kemudian gaya mengajar. Dari strategi yang kita lakukan, dia semuanya berpusat pada murid atau pada peserta didik. Dari gaya mengajar kita memilih pembelajaran yang seperti yang kita pelajari itu jangan hanya lagi berpusat pada guru seperti gaya komando. Kalau bisa kita berpusat pada murid, kitalah memilih strategi mengajar kita melalui gaya-gaya mengajar yang misalnya konvergen, divergen. Pokoknya dari strategi itu semua ujung-ujungnya paradigmanya berpusat pada peserta didik. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Amos. Ini hampir dapat bungkusannya di sana Kak ya. Jadi kita tempo hari itu katakanlah mempelajari modul 2 strategi mengajar kakak-kakak sampai juga mensimulasikannya. Jadi melalui gaya-gaya mengajar itu kan kita diarahkan tempo hari Kak ya. Ada 2 ya itu ya. Kita diarahkan bergeser ya. 1, 2, 3 sampai 11. Itu kakak-kakak kalau masih ingat, itu 1 sampai 4 itu kita masih fokus ini kayaknya berpusat kepada gurunya. Mulai dari komando, gaya latihan, resiprokal ya. Lama-lama dia bergeser hingga pada terakhir itu yang 11 itu gaya mandiri ya Kak ya. Langsung siswa itu langsung yang melakukan merumuskan tujuannya katakanlah seperti itu. Jadi kakak-kakak esensinya di sini kakak-kakak sekalian, saya nggak usah tanya kakak-kakak sekalian bahwasanya paradigma selama ini kita masih fokus katakanlah di 4 gaya itu ya, 4 gaya mengajar yang saya katakan tadi itu. Tapi lama-lama kadang kita sudah melakukan gaya katakanlah yang penemuan ya, divergen, konvergen ya itu dia. Tapi enggak kurang konsisten lah kira-kira seperti itu. Namun harapannya kakak-kakak setelah kita mengikuti program ini, kakak-kakak tidak fokus hanya mendiseminasikan Kak ya, tapi lebih fokus nanti diseminasi ke siswa juga kelihatan penerapannya. Jadi dengan strategi mengajar kakak-kakak ini adalah suatu upaya kita guru PJOK untuk menumbuh kembangkan student agency ya kakak-kakak. Student agency itu apa-apa saja, choice, voice, dan ownership. Jadi melalui strategi mengajar kita yang diarahkan kepada berpusat pada peserta didik, jadi harapannya siswa-siswa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oke Kak, itu ya bungkusannya di situ. Oke, selanjutnya Kak,
kita masuk ke mari. Oke, ini langsung kita ke modul 24 Kak ini. Modul 24. Adakah yang ingin open mic? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait modul pendidikan kebugaran yang nantinya itu kakak tarik kepada paradigma kakak selama ini? Itu dia. Sebelumnya paradigma kakak sebelumnya. Silakan kakak-kakak. Yuk kakak-kakak. Oke, silakan Kak Sukarman lah. Silakan Kak Sukarman. Oke Kak, terima kasih. Mungkin mencoba menanggapi masalah model pendidikan kebugaran. Paradigma saya selama ini di sekolah, saya berpikir bagaimana cara supaya anak itu jadi prestasi ataupun supaya jadi bugar. Itu pemahaman saya selama ini. Ternyata selama saya dapat pembelajaran dari beberapa model ini merubah paradigma bahwasanya anak itu bugar itu bukan karena kita. Jadi bagaimana cara anak itu bugar sendiri gitu. Jadi bukan karena kita membuat orang itu jadi bugar. Jadi tetapi harus kita mengarahkan bagaimana anak itu bisa membuat dirinya bugar. Nah, selanjutnya tentang model pendidikan kebugaran ini mungkin menambah ilmu saya di bagian menyusun jadwal latihan ataupun model latihan itu. Jadi di sini ada tahap-tahapan mulai dari pemanasan, kegiatan inti dan pendinginan. Jadi terus pun apa kegiatan atau latihan yang dilakukan itu bisa saya lebih pahami berapa menit dilakukan untuk bagian-bagiannya sehingga membuat anak itu menjadi jadwal latihannya terukur gitu Kak. Jadi bisa membuat ataupun referensi saya sebut tentang membuat jadwal latihan itu jadi bertambah dalam modul ini. Nah, mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Bukan untuk baik Kak, poinnya tadi saya dapat itu kita dapat ya kakak-kakak, bukan untuk membugarkan anak ya, tapi bagaimana anak-anak itu supaya tahu atau supaya memiliki kesadaran bahwasanya melalui program-program latihan yang sederhana, menyusun program latihan yang sederhana, mereka memiliki kesadaran atau merancanglah untuk aktivitas atau kegiatan kebugaran yang akan mereka lakukan. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Kak Rini silakan Kak. Terima kasih Kak Daniel. Menambahkan saja dari Kak Sukarman, yang dikatakan Kak Sukarman tadi benar. Dari pendidikan kebugaran ini kita bukan menentukan anak itu bugar, tetapi di situ kita akan mengetahui sampai di mana kebugaran anak itu bisa tercapai. Bisa kita lihat dari intensitasnya. Semisal kemarin di muka, sebelum anak melakukan aktivitas kan kita hitung denyut nadinya. Setelah melakukan aktivitas, anak juga kita hitung juga. Nah, dari pergerakan aktivitas yang sudah dilakukan, kita langsung tahu itu tabel RIX-nya antara 1 sampai 10 anak di RIX yang keberapa, apakah dia mampu sulit. Jadi lebih paham Kak, anak-anak didik itu kategori yang mana gitu. Itu sih penambahan dari saya Kak. Terima kasih Kak. Open mic Kak. Agak ribut di sini Kak, makanya saya tutup, saya mati, saya tutup. Ya, jadi terima kasih Kak Rini tadi. Jadi intinya siswa itu bukan hanya objek ya Kak tadi. Jadi hanya menerima dari gurunya, tapi dia juga bisa loh merancang latihan yang sesuai dengan dia melalui apa? Ukur denyut nadi tadi, presentasinya untuk latihan berapa, seperti itu. Jadi intinya kita ingin menumbuhkan kesadaran siswa itu untuk aktif hidup sepanjang hayat ya kakak-kakak, melalui prinsip apa kemarin kakak-kakak itu ada yang RPE ya, ada juga yang FIT gitu ya. Oke, terima kasih, saya pikir demikian di situ. Selanjutnya yang terakhir Kak, ini SEM modul 2.5. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang satu aja Kak ya, ingin menyampaikan kira-kira kaitannya ini ya dengan paradigma kakak atau esensinya lah, saya katakan esensi kita belajar SEM ini apa kira-kira, sederhananya seperti apa. Oke, silakan Kak Jul. Baik Kak, terima kasih.
Kalau menurut saya, pengalaman saya selama mengikuti pelatihan dari SEM ini melibatkan siswa dalam kegiatan perlombaan yang ada dibuat di sekolah. Untuk selama ini memang saya belum pernah melakukan hal demikian. Kalaupun ada misalnya mau 17-an dibuat perlombaan itu, ya guru-gurunya aja terlibat jadi panitia. Peserta didik itu hanya memang untuk berlomba saja gitu, Kak. Jadi setelah saya menerima pembelajaran tentang SEM ini, mudah-mudahan untuk menyambut 17-an mungkin yang bisa dilibatkan itu kelas 6 ya Kak, kalau untuk SD, karena kan mereka yang paling tuanya di sekolah yang bisa dikasih lah arahan, ataupun mereka sudah bisa menentukan diri mereka itu bisanya di bagian apa gitu. Apa memang yang struktur apalah kepanitiaan yang bisa mereka lakukan gitu Kak. Itu dari saya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Jul. Tadi disampaikan poinnya di situ ya Kak ya. Melibatkan siswa ya, melibatkan siswa untuk itu. Jadi kakak-kakak walaupun di SD ya nggak serta-merta juga kita tuntut mereka untuk katakanlah jadi juri atau jadi ini. Jadi ada scaffolding seperti yang saya katakan tadi, kita topang mereka, tapi jangan sepenuhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kakak-kakak saya ingatkan kembali, SEM ini bukan kepada fokus ke puncak ya, festivalnya ya, festivity-nya ya, tapi merancangnya itu. Ya, nanti misalkan boleh ditambahkan oleh Kak Firman lagi, silakan Kak Firman. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau saya terkait SEM ini, seperti yang dibilang Kak Jul, ya benar bahwasanya di sini kita sudah, kalau ada kegiatan-kegiatan, pemikiran kita yang mengelola, yaitu guru kan gitu. Di sini juga memang sudah OSIS yang bergerak di SEM atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Mirip, ya. Ya, hampir mirip memang. Tetapi yang merubah paradigma saya itu yaitu terkait aset dia, Kak. Jadi pemberdayaan aset itu tadi. Selama ini kita memiliki kegiatan, pasti ujung-ujungnya kita berpikir atau bertolak ukur kepada dana. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, SEM tersebut ternyata apa yang ada di sekitar kita bisa kita pakai atau kita pergunakan untuk membuat kegiatan tersebut. Jadi notabene-nya tidak berpatok kepada dana ataupun kepada masalah duit gitulah untuk kegiatan. Artinya bisa diberdayakan aset-aset yang kita miliki, baik itu aset manusia ataupun aset-aset yang lain ada di sekitaran kita. Jadi itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Firman, benar sekali ya. Jadi kita di sini diarahkan itu katakanlah untuk memetakan ya. Jadi berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekuatan, bukan berpikir berbasis ini kekurangan ya. Benar sekali seperti yang kemarin itu ya, Pak Sugiman itu ya, satu tongkat, satu pemukul, satu bola kasih, sebenarnya kita bisa bikin event katakanlah kalau dalam lingkup sekolah itu sudah besar lah, itu sudah meriah hanya dengan satu tongkat itu. Jadi oke, benar sekali Kak Firman, pemetaan asetnya tadi di sana. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Oke, ini kita next. Oke. Baik, kakak-kakak, semalam kita sudah melakukan sesi di penilaian autentik ya kakak ya, penilaian autentik. Ini yang nyata ya, yang nyata kita lihat itu difokuskan kepada melibatkan siswa ya, itu dalam bentuk self assessment dan peer assessment itu dia. Oke, jadi kakak-kakak seperti yang saya sampaikan tadi, ini modul 2 itu dikemas dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi keterampilan kakak dalam mengelola, memanajemen, ya, kemampuan atau kompetensi lah. Kakak-kakak kan kita ini kan guru, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogi, sosial ya, itu ya kakak-kakak. Jadi kita ini di modul 2 ini dibungkus dalam yang itu, kompetensi pedagogi khusus guru PJOK-nya. Ya, makanya ada dia model gerak, pendidikan gerak, model kebugaran, model SEM, strategi mengajar PJOK, belajar yang efektif, itu dia. Jadi kesemuanya ini untuk mempersiapkan kita atau untuk membekali kita untuk mencapai ini perubahan diri dalam pembelajaran PJOK, pemberubahan paradigma kita lah kakak-kakak sebagai guru PJOK. Kemarin kan di modul 1 kan kita disentuh kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini. Jadi kita udah disentuh, kita berubah, kita mau berubah,
kita dikuatkan oleh modul 2. Kira-kira kaitannya di situ. Ya kakak-kakak sekalian ya. Oke, saya pikir mantap. Oke, untuk aksi nyata, kakak-kakak boleh juga sambil buka di LMS ya. Ini hampir-hampir mirip dengan di sana. Jadi di sini pengantar tugas. Jadi kakak-kakak di sini mengimplementasikan atau mempraktikkan dalam sebuah video pembelajaran apa yang telah kakak-kakak peroleh dari modul 1 hingga modul 2. Nanti dituangkan di sini. Nanti di sini juga kakak-kakak disampaikan poin-poin pentingnya yang harus ada dalam video kakak-kakak tersebut. Ada poin-poin penting nanti di sana. Jadi di sini kita next. Oke, jadi di sini kakak-kakak ini diharapkan dalam merencanakan. Makanya kakak-kakak di sana membuat RPP juga kayak, membuat RPP juga. RPP yang seperti apa? Apakah yang seperti yang sebelumnya ketika kakak-kakak di modul 21 itu dia. Jadi RPP di sini kakak-kakak harusnya seperti apa kira-kira? Modulnya seperti apa? Atau RPP-nya seperti apa? Kalau kakak-kakak ingat, masih ada itu ya. RPP yang seperti apa kira-kira yang diharapkan di sini nanti? Sebelum kita next. Silakan, ada yang open mic? Backward design ya, Kak? Benar sekali ya, benar sekali. Jadi kita RPP nanti itu mengarah ke backward design. Jadi kita coba kaitkanlah semua ke modul yang sudah kita pelajari. Oke ya, terima kasih. Saya bacakan untuk kita kakak-kakak ya. Jadi keterampilan merencanakan, baru melaksanakan, baru mengevaluasi, ada refleksi tentunya. Nanti di aksi nyata ini kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak lihat di LMS itu runtun seperti yang ada di sini. Merencanakan termasuk ini kak ya, kegiatan kita hari ini ya. Ini merencanakan. Baru kemudian melaksanakan, kakak-kakak nanti merekam video pembelajaran kakak-kakak. Tetap kak ya, itu nggak ada di katakanlah di pause atau di set, stop on, nggak gitu ya. Dia murni, nanti itu dia kakak-kakak ya. Nanti kita lihat kak, entah dia nanti hanya di intinya 30 menit, nanti kita lihat ke bawahnya lagi petunjuknya. Oke, baik. Dan mengevaluasi nanti ini kakak-kakak akan kita bahas. Kemudian ada refleksi setelah itu dia. Jadi keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK ini. Keberpusatan peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Ini harus benar-benar kakak-kakak perhatikan. Membangun lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, termasuk gaya mengajar, pembelajaran yang efektif, nanti muncullah di situ dia. Kakak menggunakan gaya apa nanti? Nah, itu dia. Harapannya kakak menggunakan gaya yang yang berpusat kepada murid, itu dia. Penemuan terbimbing kah? Atau lebih yang kemandirian peserta didik lagi. Tapi tetap tergantung kepada karakteristik peserta didik kakak-kakak sekalian. Baru kemudian di situ merancang dan menerapkan asesmen autentik. Jadi kakak-kakak nanti dalam pembelajaran itu, oke lah, mungkin kita di sekolah itu di bayangan di pertemuan ketiga, misalkan ada 3 pertemuan, di pertemuan ketiga kita melakukan penilaian atau asesmen, kakak-kakak nanti di sini langsung kakak-kakak kemas. Itu tergantung kakak lah bagaimana nanti, supaya dapat mengemas kelihatan di situ penilaian autentiknya kelihatan di sana. Kakak ya, entah kakak-kakak seperti kita simulasi tempo hari, langsung ada rubrik, itu dia. Nah, kelihatan anak-anak di situ saling mengamati seperti itu, atau menilai dirinya sendiri, itu dia kakak-kakak ya. Baik, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Oke, kakak-kakak di situ ada RPP, ya, ada RPP di sana atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen autentik. Ya, baru kemudian rekaman video. Jadi ada 2 produknya kak ya, yang kakak nanti upload sama seperti yang sebelumnya, RPP atau modul ajar, kemudian rekaman video. Oke, kita masuk kemari. Rekaman video berisi yang pertama itu kegiatan pembelajaran dari awal. Oke. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Oke, baik. Kira-kira dapat ya Kak poinnya ya? Berarti 30 menit itu hanya di inti. Bisa ya kita simpulkan demikian ya? Jadi di situ sudah di bold dia. Kegiatan pembelajaran inti dalam kurung maksimal 30 menit. Maksimal, oke. Tanpa edit. Berarti dia kegiatan awal pembelajaran, kegiatan akhir pembelajaran, atau pasca pembelajaran itu di luar dari yang 30 menit tadi. Baru kemudian yang kelima itu kakak-kakak. Yang kelima itu ada testimoni ya. Jangan lupa ya, testimoni dari peserta didik.
Oke. Baru kemudian dalam menilai aksi nyata fasilitator. Oke, baik. Kakak-kakak, baik kita langsung buka aja tanya jawab di sini kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan supaya nanti lebih maksimal ya hasil dari aksi nyatanya. Silakan Kak. Oke, silakan Kak Salvia. Kak Salvia silakan. Testimoni untuk peserta didik ini berarti peserta didik mempraktekkan gitu ya Kak ya? Bukan Kak, nanti Jadi? kira-kira seperti ini. Kalau saya sampaikan ya, izin Kak ya. Kakak-kakak bisa nanti menjabarkannya seperti apa. Setelah selesai kegiatan ini seperti testimoni kakak-kakak itu pembelajaran sebelumnya ya. Kakak-kakak kan sudah mengajar peserta didik ya. Tapi ketika kakak sudah katakanlah sudah memasukkan strategi mengajar boleh, asesmen otentik boleh, gaya mengajar boleh. Kan anak-anak kan merasa berbeda tuh, ya. Ada perbedaan yang rasakan. Jadi yang mengarah ke situ Kak, disampaikan. Jadi bagaimana perasaannya? Apa testimoni seperti kita kemarin kan di akhir pertemuan nih luring itu kan ada diminta termasuk ya Kak Hendrianto itu menyampaikan testimoni ya. Berarti seperti umpan balik gitu ya Kak? Boleh seperti tapi dari siswanya Kak. Tapi umpan balik ini ya secara menyeluruh ya, boleh perasaannya, Tanggapannya boleh ke nih Kak, arah. seperti Iya, apa? benar sekali. Ya. Oke, ya Kak Salbil ya. Oke, silakan Kak Jul. Izin Kak, jadi yang nggak boleh diedit tanpa edit itu cuma di kegiatan inti Kak. Jadi pas di pembukaan awal itu boleh berhenti. Harapan izin Kak ya, harapan saya Kak seperti ini dia. Harapan saya yang di kegiatan awal dan kegiatan akhir itu mengalir aja sebenarnya Kak, mengalir aja. Jadi kan kita nggak terlampau banyak overacting di sana ya. Kalau saya kemarin itu Kak, pengalaman saya bagikan kepada kakak ya. Saya katakan saya benar. Saya itu ya mengalir aja dari awal. Jadi sekitar 45 menit itu kemarin video yang saya buat. Tapi intinya nanti pemanasannya lah yang boleh kita set. Mau kita set mereka pemanasannya dipersingkat seperti itu. Tapi kelihatannya mau persepsinya atau motivasinya nanti di ini atau mau ada ice breaking di awal, itu dia di penutupannya apa, menarik kesimpulan yang lain-lain. Kalau saya Kak sarankan biarlah Kak mengalir aja. Jadi kakak-kakak sebenarnya di 30 menit inti itu situ sebenarnya poin yang paling penting ingin dinilai itu dia. Jadi semisal kakak-kakak pun hanya lakukan katakanlah 5 menit di awal atau 5 menit di akhir termasuk testimoni atau kurang harus lebih dari 5 menit terserah kakak-kakak lah. Tapi kalau saran saya Kak itu biar aja langsung jadi aja langsung satu nggak usah tanpa edit ya Kak Jul ya. Oke silakan Kak Nina. Kak izin RWP modulnya seperti yang kemarin itu atau buat yang baru atau ganti materi lagi? Oke Kak, kakak-kakak di sini disampaikan itu ganti ya Kak, boleh ganti, boleh tetap dengan yang lama. Jadi ya kakak-kakak dikasih kebebasan untuk materi atau topik apa yang ingin kakak bawakan itu dia. Tapi memang ya harapannya ya sesuai dengan materi berjalan ya kakak-kakak sekalian. Tapi walaupun itu karena memang ini katakanlah aksi nyata kan Kak sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya itu nggak bisa serta-merta ya. Misalkan langsung baru pelatihan langsung aksi nyata nggak bisa juga itu ya. Langsung besoknya langsung aksi nyata nggak bisa juga. Cuma dia ada proses, ada lambat laun lah. Tapi kakak-kakak diharapkan ini yang aksi nyata yang akan kakak-kakak kumpulkan itu ya maksimal terlihatlah, bisa dilihatlah perbedaan dari yang sebelumnya yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang tadi yang telah kita sebutkan di sini. Jadi Kak Ninanya, jadi bebas aja Kak mau materi yang mana. Oke ya, oke baik. Ada kakak yang lain? Apakah sudah pas dengan petunjuknya? Kakak-kakak, nanti kakak-kakak ini dikasih, kalau saya nggak salah itu sekitar 8 hari ya. 8 hari untuk mempersiapkan aksi nyata ini sebelum dikumpul kembali. Ya. Coba kita buka ini sebentar apanya, LMS-nya.
Oke, saya stop ini dulu. Oke, ini dia. Jadi yang diunggah itu kita ulang lagi RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar kelas masing-masing. Kita lihat pengantarnya. Kakak-kakak klik di situ ya pengantarnya ya. Jadi di situ nanti ada petunjuknya semua. Oke, sama seperti yang sudah di PPT tadi. Poin B6. Oke. Gitu Kak ya. Saya pikir jelas di sini kakak-kakak bisa kaitkan juga nanti ke modul pendidikan gerak ya. Ke materinya. Itu dengan memperhatikan konsep tubuh, konsep ruang, konsep upaya itu dia. Saya pikir kakak-kakak berimprovisasilah, berkembanglah dengan akan hal ini. Saya yakin itu akan bisa nanti, tapi yang paling utama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi termasuk juga di sini Kak kelihatan diferensiasinya ya. Berpusat kepada peserta didik. Ini dari gaya mengajarnya, merancang atau menerapkan asesmen. Kelihatan nanti asesmennya di sana, self assessment atau peer assessmentnya. Tuh, kita kembali dulu. Oke, kakak-kakak, ini perhatikan juga kakak-kakak rubrik yang ada di sini, Kak. Nanti supaya kakak-kakak bisa memaksimalkan hasil aksi nyatanya ya. Ini jelas di sini guru menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakter peserta didik. Guru menyusun rancangan pembelajaran. Jadi kakak-kakak harapannya ini dapat ini ya, kriteria yang ini ya, 4 ya. 4 itu sangat baik. Indikatornya kalau 4 itu guru mempraktikkan perilaku untuk membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran. Seperti mengecek kondisi peserta didik, bertanya pendapat peserta didik, memberikan semangat, menyelesaikan tugas, dan lainnya. Ya. Itu di indikator yang pertama, ada juga indikator kedua. Sampai ini ada indikatornya, lumayan banyak ini. Oke, sampai B6 ya, B6, B7. Jadi Kak nanti ini pengalaman kakak-kakak juga nanti ketika memfasilitasi, ini kakak-kakak di sini hanya kalau menilai nanti ini mengklik baca indikatornya, ingat-ingat video peserta kakak yang kakak ya peserta kakak nantinya yang dikirimnya. Nanti baca, ingat-ingat videonya. Oh, ada ininya ya, ada. Misalkan 3, 4, 1 gitu dia. Nanti langsung nilainya ditotalkan di bawah. Ya. Ayo Kak, sambil-sambilan Kak, nggak apa-apa. Sambil-sambilan jika ada yang langsung yang ditanyakan, silakan Kak, supaya nanti nggak jadi masalah, ya. Atau gimana sekarang kondisi di sekolah Kak? Apakah sudah mulai PBM? Selesai ya? Udah bisa ya? Udah mulai ya Kak ya? Sepertinya kakak-kakak nanti ini masih masuk materi pertama ya, materi pertama di tahun ajaran baru semester 1 ya. Kalau kakak-kakak yang di SD itu materinya biasanya apa dia? Kakak-kakak yang di SD? Di awal ya, awal ajaran baru lah ini. Gerak dasar lokomotor Kak. Dasar lokomotor. Jadi nanti Kak Sukarman rencananya di situ ya, punya apanya ya, materinya ya? Ya sepertinya gitu Kak. Oke. Kakak-kakak yang di SMP, ini materinya apa ini yang pertama ya? Permainan bola besar. Permainan bola besar. Permainan bola besar ya. Oke. Kakak-kakak ini ya. Bola pertama itu Kak. Iya. Kakak-kakak nanti itu kan kemarin kita kan cerita itu ada yang masih kombinasi ya, ada yang kurikulum merdeka, ada yang kurikulum ini ya. Tapi kita yakin ya, kita percaya saya yakin itu bahwasanya nanti yang penerimaan yang baru ini pasti kurikulum merdeka ya kakak-kakak ya. Kalau dia di kelas 7 atau kelas 10 ya, itu dia. Namun kalau kakak-kakak nanti mau melaksanakan pembelajarannya di kelas katakanlah di kelas 11 yang belum atau di kelas 12 yang belum masih kurikulum 13, tetap lanjutkan dengan yang model yang RPP ya. Iya kakak-kakak. Oke, silakan Kak Sal. Itu Kak RPP nanti diupload juga ya Kak ya? Iya benar Kak. Ya, berarti dia modul atau RPP, kemudian asesmen,
bahan ajar, LKPD itu semua dibuat gitu, Kak? Iya, kalau dia gini Kak, kalau dia sudah RPP atau modul sebenarnya sudah include Kak ya. Penilaiannya, lampiran-lampirannya sebenarnya sudah. Kalau modul mungkin sudah ada bahan ajar, tapi kalau RPP untuk RPP K13 setahu saya bahan ajar belum ada gitu. Tapi kalau modul ada. Oke Kak Sal, Kakak nanti rencananya di mana nih? Di K13 atau di Kurikulum Merdeka? Masih bingung. Jadi nanti disesuaikan aja lah ya kan Kak, karena memang kelas 7-nya itu Kurikulum Merdeka, kelas 8-9-nya itu masih K13. Benar. Jadi nanti Kakak ya di situ, itu dulu nanti Kak, rancangannya di situ dulu nanti. Kakak mau yang mana, di kelas berapa, itu kan wajib ya. Jenjang dulu kita fokuskan dulu kakak-kakak semua. Nanti jangan ke materinya dulu, ke jenjangnya dulu, baru dia ke materinya kan, itu diperhatikan juga. Coba ini saya lihat coba tampilan apa ya peserta ya kakak-kakak. Oh belum selesai yang di atas. Kakak-kakak yang lain sudah bisa ya akses ya di sini ya, diunggah ya. Kakak-kakak itu seperti nggak jauh beda seperti kakak-kakak yang waktu mengupload sebelumnya ya. Coba kita cek lagi. Berarti nanti tuh Kak, bentuk penguploadannya ada upload RPP, sebelahnya video begini gitu ya Kak? Iya, benar. Ya. Itu yang mau saya lihat tadi. Atau ada kak yang sudah bisa buka itu? Saya kebetulan belum, karena ini kan saya modelnya pakai 2 nih. Harus saya kerjakan dulu seperti kakak-kakak itu. Itu kan kakak-kakak kalau lihat ada student apa di kakak-kakak itu, student test ya. Teman kakak satu lagi. Jadi 20 itu. Saya gunakan di situ. Coba Kak Skorman, itu udah kelihatan ya? Seperti kemarin juga kan? Kak. Itu nanti yang videonya kan dalam bentuk teks online ya. Nanti yang RPP-nya dalam bentuk file ya, kalau kurang ini. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Kak Jul. Kakak-kakak yang lain, ayo Kak, mumpung lagi nih. Kak Habibi ada nggak Kak Habibi? Halo Kak Habibi? Ada ya Kak Habibi ya, bentar ya. Stop share. Oh ada di sini Kak Habibi. Halo Kak Habibi. Tempo hari kan yang apa kan kakak-kakak sekalian ini ada ya yang kendala ya di videonya ya. Ada yang durasinya hanya katakanlah karena memang sudah mau libur ya. Saya mau pastikan sebenarnya Kak Habibi ini memperoleh informasi yang tepat agar nanti ketika saatnya 8 hari ini diberikan kepada kakak-kakak nanti ini maksimal hasilnya. Ya untuk pengiriman sama nih Kak seperti yang lalu juga, pengiriman RPP file, kalau untuk video tuh linknya Kak. Iya. Itu ya kakak-kakak yang lainnya sama. Saran saya kakak-kakak, jika memang bisa dipercepat penyelesaiannya, itu percepat aja Kak. Misalkan besok atau lusa ya Kak. Misalkan Senin atau Selasa itu bisa. Jangan ditunggu Kak sampai terakhir nanti takutnya ada kendala hujan lah, ada kegiatan di sekolah lah. Hal seperti itu perlu kita jangkau ya Kak ya. Oke, baik. Saya bagi screen lagi. Kak Habibi nggak jawab, sombong dia. Emang ada di Zoom ini Kak Habibi Kak? Ada Kak. Ini saya lihat ini ada. Mungkin itu Kak Hendrianto yang manggil baru muncul itu Kak Habibinya. Oke, pengantarnya di situ tadi. Oke, ini mudahnya sudah saya sampaikan juga tadi Kak ya. Ini mudahnya penugasan mandiri Kak. Jadi benar-benar kita 8 hari ini kakak-kakak fokus itu untuk menyelesaikan aksi nyata. Jadi nanti kita ketemu itu di tanggal 28 lagi, itu dia. Ya Kak ya. Jadi memang due date-nya Kak Sukarman, due date-nya tanggal berapa itu ya? 28 ya kalau nggak salah. Tanggal 30 Kak. 30 Juli 30. Kak. Ya 30. Oke. Panjang waktunya Kak ya. Tapi pastinya minggu depan ya.
finalnya itu minggu depan itu dia. Dimaksimalkan minggu Daniel, depan adalah. Iya Kak, iya Kak Rin. itu prakteknya itu buat videonya itu boleh nggak dia apa ya? Karena kan ada mungkin ada teori praktek gitu. Kalau teori praktek berarti kan dia harus di-cut ini Kak. Harus ada di dalam Iya, ruangan, harus ada di luar ruangan, atau boleh di dalam ruangan aja gitu Kak, atau boleh di luar ruangan aja gitu. Oke, Kak, kalau jawabannya dari saya Kak ya, nanti kakak-kakak yang menjabarkan kembali. Kita kan Kak itu udah belajar ya, modul pendidikan gerak ya. Jadi harapannya kakak-kakak itu kita sudah analisis juga ya. Jadi kalau kita ini kan, kita melakukan di dalam ruangan, bentuk dia aktivitasnya katakanlah teori seperti itu kan anak-anak nanti Kak banyak menunggu ya. Bukan berarti saya katakan ya kakak-kakak bisa jadi aktivitasnya diskusi atau yang lain-lain, bisa jadi seperti itu ya Kak ya. Namun harapannya Kak kita di lapangan lah, karena memang itu yang lebih menggambarkan nanti penilaiannya semana Kak? Penilaian asesmen otentiknya seperti apa nanti kira-kira? Keterampilannya seperti apa penilaiannya? Geraknya seperti apa? Nanti di situnya nggak dapat nanti Kak dia. Jadi harapannya Nanti ya Kak Salbia nggak tahu Sebenarnya nanti gerak siswanya nanti. Kalau nggak ada ya prakteknya nanti nggak tahu. sebenarnya gini, kalau memang dia di teori, untuk prakteknya memang nggak ke gerak, tapi mungkin lebih ke hasil diskusi. Jadi presentasi ya. mereka melihat video, kemudian mereka berdiskusi, itulah yang mereka tampilkan sih, bukan ke geraknya, kalau teori sih. Iya. Tapi kalau memang dia bentuknya di luar semua ya pastinya, berarti Kak kalaupun di luar, untuk menampilkan video dulu nggak bisa ya, harus pandai-pandai kita lah ya, bentuk ya. ininya ya. Kak, gini Kak Salkan, kalau saran saya itu kan kita bisa skenario-nya itu membagi link tautan video. Jadi bahasanya anak-anak dari video yang sudah Ibu bagikan semalam melalui grup WA, itu nanti kan udah mereka udah bisa gambarkan di situ kan. Nah, itu dia strateginya Kak. Nanti gini Kak, kan kegiatan inti ya. Kakak-kakak nanti kan menyampaikan misalkan menonton video kan sudah masuk kegiatan inti ya, benar ya Kak ya? Anak-anak udah masuk kegiatan inti ya, kalau dia menonton video nanti mobilitasnya Kak, itu nanti yang saya jaga sebenarnya, yang kita jaga mobilitasnya ke lapangan itu butuh waktu lagi. Sementara kakak-kakak dimaksimalkan 30 menit tadi di intinya. Nanti takutnya nggak dapat itu Kak. Lain lagi kalau anak-anaknya tertib kan, ini nanti nggak ini juga kita minta yang natural kan, tapi anak-anak nanti ada yang ke sana lah, bertingkah lah. Dia jadi bolak-balik nanti kakaknya gitu. Itu aja mungkin Kak. Atau mungkin ada tambahan dari kakak yang lain. Silakan Kak. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Salbia. Silakan Kak Amos. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kalau yang seperti disampaikan Kak Salbia kan kurang efektif di kelas, bukan seperti yang dibilang Kak Pasil juga baru jalan ke lapangan. Kalau menurut saya ya teori di lapangan menjelaskan atau mempraktekkan baru di lapangan lah, semua teorinya bisa di lapangan, mungkin dengan memberi penjelasan baru dipraktekkan, atau praktek dulu baru umpan balik. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, Kak Rini silakan Kak Rini. Baik Kak, jadi perihal apa yang dikatakan Kak Salbia, sebenarnya bisa saja sih kalau dari sudut pemikiran saya. Kan di sini kan kita merancang dulu nih kan, merancang pembelajaran apa yang akan kita laksanakan agar pembelajaran itu efektif. Nah di rekaman video itu kan berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian inti, kemudian ada akhirnya refleksi, kemudian testimoninya. Nah bisa aja dilakukan di dalam kelas ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran awalnya Kak, kan gitu, persepsinya lah kan gitu. Nah masalah videonya itu rekamannya berjalan, ketika di dalam kelas kita tag, ambil video, jalan dia durasinya, sampaikan apa tujuan pembelajarannya, persepsinya kan begitu. Nah setelah itu kita postkan sebentar Kak, untuk anak-anak kita instruksikan agar anak-anak segera ke lapangan untuk melakukan pembelajaran di intinya. Setelah sampai di pembelajaran inti, dari yang post tag video tadi kita lanjutkan lagi Kak gitu. Jadi dapat dia, saya rasa Kak, jadi ada dia
lebih penyampaian di kegiatan awalnya itu di dalam kelas, kemudian di lapangannya itu kemudian gerak motoriknya atau belajar geraknya. Jadi semua dapat di situ. Jadi endingnya pun nanti di lapangan juga. Jadi dua-dua dapat, kelas dapat, lapangan dapat. Saya rasa itu Kak. Oke, terima kasih Kak Rini. Nanti tambahi teman yang lainnya. Kak David, silakan Kak. Izin Kak, jadi saya setuju dengan Kak Rini ya. Soalnya kemarin waktu pengambilan video, saya ada melakukan kegiatan di ruangan dulu Kak. Dan itu memang kebiasaan bagi saya gitu, karena untuk masuk materi baru, saya biasanya muter video dulu sama anak-anak. Kemudian saya pemanasannya semuanya saya arahkan di lapangan gitu. Cuman yang menjadi kendala menurut saya di situ masalah waktu. Ya. Kalau 30 menit gitu. Tapi kalau umpamanya seperti kata Kak Rini tadi, kita set sebaik mungkin dulu dari awal karena ada waktu kita yang panjang untuk ada 8 hari. Saya rasa nggak masalah juga sebenarnya Kak, kalau memang betul-betul udah kita ajarkan itu apa kegiatan yang akan kita lakukan, kira-kira nanti waktunya gini, harus kita sesuaikan dulu Kak. Kalau menurut saya Kak ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak David. Kakak yang lain adakah? Ini supaya kita berkembang ya Kak. Oke, silakan Kak Jul. Gini Kak, saya dari yang saya perhatikan di sini kan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Jadi kan di rencana asesmen otentik itu kan dia isinya ada dari gerak yang mau kita tuju, kemudian ada dari pengetahuan ketika anak itu melakukan gerak tadi sama kolaborasi. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam kelas dibuat itu kan berarti apa gerak itu nggak ada dilakukan gitu. Saya berpatok sama yang asesmen otentik ya Kak ya. Gitu Kak. Oke, silakan Kak Rini. Berbagi pengalaman ya Kak, ketika saya pengambilan video untuk di YouTube, sebenarnya kan kita yang punya skrip, kita skenarionya. Nah ini kita rancang terlebih dahulu. Intinya pada perekaman video ini kita tidak lari poin-poin dari indikator dari penilaian yang akan dinilai Kak Daniel. Jadi apa yang ada di indikator itu nanti kita skrip, kita skenariokan di dalam kegiatan intinya itu. Artinya begini, dari mulai pembelajaran di modul 1 kita belajar diferensiasi, kemudian di modul 2 bagaimana pembelajaran efektif, kebugarannya, itu nanti dapat semua di dalam video itu. Nah kita ini guru ini sutradara ini, menskripkan, menskenariokan. Jadi gimana film itu supaya bagus, tontonan itu supaya bagus, ya kita ini yang harus lebih kreasi kan gitu. Nah yang saya katakan tadi, mau di dalam kelas sebenarnya dapat, mau di semua di lapangan juga semuanya dapat. Itu tergantung kreasi kita. Intinya indikator apa yang ada dalam penilaian yang akan dinilai Kak Daniel sebagai fasilitator, itunya semuanya tertuang di dalam video yang kita berikan nanti. Saya rasa itu aja Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Rini. Ini nggak apa-apa ya, ada nanti supaya lebih matang ya untuk ini ya, untuk kesenyatan. Silakan Kak Firman. Baik Kak, sorry tadi saya ada keluar sebentar. Ya. Oke. Tapi saya hanya mau bertanya tadi terkait Kak Julfani, karena kan penilaian otentik itu. Apakah di dalam proses nanti kita membuat video tersebut, kita memang ada proses penilaiannya nanti, penilaian otentik itu? Berarti dalam video itu kita lagi menilai, ada nggak kira-kira Kak? Atau hanya proses bagaimana pembelajarannya? Dan juga kalau proses penilaiannya bisa nanti gitu. Atau mungkin dibuat 2 hari dia gitu. 2 hari contohnya kan, hari pertama, hari kedua gitu. Hari pertama kayak yang dibilang Kak Salbila itu, dia masuk, dia di teorinya saja di dalam kelas, artinya bisa digabungkan dia video itu, hari pertama dan hari kedua. Gitu dia Kak. Oke, boleh saya ini ya, saya melihat waktuku tadi juga ya, agar nanti kita bisa cepat selesai. Kakak-kakak, yang pertama ini saran dari saya, nanti aksi nyatanya memang mutlak dari kakak-kakak sekalian dengan memperhatikan petunjuk dan memperhatikan rubrik yang ada di sana. Tapi saya hanya kasih gambaran, saya kan nggak katakan itu benar atau tidak. Yang pertama, kakak-kakak harus memang benar-benar merekam video itu nggak ada stopnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, itu nggak ada stopnya Kak, itu pasti. Kemudian pintar-pintar kakak lah nanti mesetnya Kak itu
jika memang di dalam ruangan seperti Kak David tadi atau Kak Rini tadi, silakan. Yang saya takutkan sebenarnya bukan nggak bisa, nanti mobilitasnya Kak, perpindahan tempatnya. Kalau misalkan lapangan dari ruangan itu dekat atau ada ruangan lain yang bisa diberdayakan di dekat dengan lapangan itu, atau ada kata ini, kakak mungkin punya aula, ya langsung di ruangan kan, nanti tinggal angkat fokus ke sana aman, ya itu dia langsung lakukan di situ, nggak masalah. Itu dia. Yang terkait dengan Kak Firman, Kak, ya memang itu Kak, ini kan ada di sini ada 3 aspek inti di sini Kak ya. Merancang dan menerapkan asesmen ontitik dalam pembelajaran. Jadi selain merancang Kak, kakak juga yang bisa saya terjemahkan ya. Selain merancang itu berarti muncul ya dalam modul atau RPP, menerapkan. Nah, itu dia, ada menerapkan di sana. Ini memang nanti kakak-kakak harus terapkan. Kakak-kakak gini, nggak usah yang terlampau katakanlah, gimana ya, kalau penilaiannya per asesmen kan sebenarnya kan singkat ya, karena kan saling menilai ya, tapi nampak poin-poinnya di sana Kak itu. Langkah-langkahnya menilai itu kelihatan di sana, enggak yang harus katakanlah berlama-lama seperti itu. Yang self assessment juga bisa kakak-kakak main katakanlah boleh dikurangi apanya indikatornya boleh, mainnya di situ contohnya kalau ingin mempersingkat waktu. Tapi terserah kakak. Saya nggak akan katakan Kak karena ini kan penilaian ya seperti itu. Artinya Kak di asesmen otentik itu artinya di dalam video itu nampaklah kita seakan-akan kita memberikan asesmen. Kurang lebih seperti itu ya. Benar. Nggak kayak model pembelajaran yang lama kan kita panggil. Rini Andre nih ya silakan lompat dinilai nggak seperti itu Kak ya. Itu intinya Kak ya. Iya. Benar Kak Firman, benar. Iya. Oke, Kak ya. Oke, saya ulang kembali Kak. Rekaman video berisi kegiatan awal pembelajaran, kegiatan pembelajaran inti. Ini yang poin penting yang akan nanti dinilai. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Nanti kakak-kakak nanti undang ya. Refleksi siswanya atau dari gurunya lakukan refleksi. Sama Kak, seperti kita juga. Refleksi ini hampir-hampir agak mirip nanti ya ke testimoninya ya itu dia. Tapi testimoni kan secara gambaran, secara umum nanti dia, secara keseluruhan. Kalau misalkan refleksi kan anak-anak seperti kita, kakak-kakak yang kemarin lakukan refleksi. Pertanyaannya bisa seperti itu aja refleksinya. Apa yang sudah Anda dapatkan? Apa yang sudah Anda dapatkan? Apa kira-kira yang ingin Anda pelajari lebih jauh? Nah, sama anak-anaknya, kakak lah yang rancang nanti bentuk pertanyaan refleksinya itu dia. Oke. Lanjut ini. Oke, iya. Kak Sukarman itu maksimal ya, 30 menit Kak ya. Maksimal 30 menit. Jika kakak-kakak bisa nanti Oke, silakan Kak Krisman. Izin Kak, berarti videonya 1 hari ya Kak, ya nggak bisa 2 hari ya? Iya, 1 hari Kak. Ya, karena contohnya saja kalau saya bilang, misalkan saja kita bawakan project, dia itu berarti nggak bisa masuk ke sini Kak ya? Kalau project kan project kan berarti nggak bisa kita bikin kayak untuk apa ini ya, unggahan ini, karena dia kalau project dia kan nggak bisa langsung selesai 1 hari itu, namanya juga project. Oke. Yang saya tahu. Benar Kak. Cuma nih kakak-kakak, project juga kan bisa harus ada produk ya. Project ada produk ya seperti itu. Kak, lebih ke keterampilan gerak lah Kak. Lebih ke pendidikan geraknya lah nanti diambil. Nanti supaya nggak ini terlampau membebani kakak-kakak kan. Jadi mempersulit diri sebenarnya dia nanti. Tapi kakak-kakak tetap main di gaya mengajarnya nanti dia kelihatan. Ya Kak Klis? Siap Kak. Oke. Kakak-kakak. Oh Kak Rini, silakan Kak Rini. Izin bertanya ini Kak Daniel. Ketika silakan, dalam pembelajaran, ketika kita akan melakukan asesmen otentiknya itu, memilih salah satu boleh nggak ya, self assessment, per assessment di antara itu boleh ya Kak Daniel? Oke, silakan Kakak, silakan. Saya ini sebenarnya sudah terlampau ini ya, katakan sebenarnya ini udah penilaian dia, udah masuk penilaian. Tapi kakak nggak apa-apa lah. Saya mau kakak itu lebih maksimal nanti aksi nyatanya. Silakan Kak Rini. Nanti mau pakai yang self aja, mau yang peer aja seperti itu, atau mau mainkan tiga-tiganya, yang penilaian dari guru kelihatan di sana semua. Tergantung kakak-kakak bagaimana nanti mensiasati waktu dan aktivitas peserta didiknya nanti di sana. Ya Kak Rini ya. Oke. Kak, kita lanjut Kak ya. Baik. Ini sudah kita bahas tadi. Backward design, kakak-kakak juga perhatikan ini kakak-kakak isu-isu sosial ya.
Jadi anak-anak nanti jangan ada yang eksklusivitas di sana melalui aktivitas yang kakak lakukan. Ada ya, misalkan kakak-kakak nanti ada yang pilih senam, bagaimana supaya anak-anaknya terlibat semua, itu kakak ya. Dari gender, itu dia. Jadi kakak-kakak nanti bagaimana meminimalisir nanti isu-isu sosial ini, Kak ya. Kakak-kakak yang di guru jenjang SD juga diperhatikan Kak nanti supaya terlibat semua. Baru kemudian asetnya, aset based thinkingnya sama, nanti terkait juga dengan pembelajaran efektif, manfaatkanlah Kak. Jika memang terbatas peralatannya, kakak-kakak harus berpikir lagi bagaimana supaya nanti kegiatan pembelajaran ini melibatkan semua siswa, jadi menjadinya pembelajarannya jadi efektif Kak ya, itu dia. Ini poin pentingnya di situ, di RPP-nya backward design, di implementasinya nanti isu-isu sosial harus diperhatikan, aset based thinkingnya, pembelajaran efektifnya, itu dia. Baru kakak-kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Kemarin kan ada non ya, ada yang non instruksional, ada yang instruksional. Itu kakak-kakak ingat ya Mas kemarin ya, kakak-kakak itu di modul 22 ya kalau nggak salah, modul 22 yang kakak siapa kemarin jawab itu, yang kita ambil kesimpulan tempo hari itu yang non instruksional itu yang lebih ke arah katakanlah di pendahuluan itu ya, ada kemarin itu kakak-kakak. Baru kemudian adanya, ini Kak, ya Kak Firman tadi ya dijelaskan kembali di sini, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Ini juga dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Oke. Kemudian unggah RPP sudah dibuat, oke baik. Oke lanjut. Kira-kira yang 3 aspek tadi, ini dijabarkan lagi di sini kakak-kakak. Yang 3 aspek tadi dijabarkan lagi di sini. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Jadi kakak nanti pilih ya tempat di mana yang katakanlah siswa itu nyaman nanti untuk aktivitas belajar kakak-kakak. Interaksinya berpusat kepada peserta didik. Kelihatan nanti di sana interaksi aktif ya, keaktifan siswa. Ada 2 arah ya, bukan hanya dari gurunya, siswa ke guru, siswa ke siswa, ya, itu dia interaktif. Pemberian motivasi menampakkan emosi yang positif. Ya, oke kakak-kakak. Baru kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dari sana pembukaan, aktivitas pembelajaran, pengembangan konten. Ini Kak diingatkan lagi di sini. Kakak-kakak harus mengingat kembali bagaimana itu kakak-kakak tabelnya ada ya, tabelnya ada di modul itu. Pengembangan konten di mana kakak harus ini melibatkan mereka secara penuh ya. Katakanlah itu tadi semalam itu kan 50% ya. Jika anak-anak sudah 50% melakukan itu berarti dia masuk kegiatan aktivitas itu. Apakah menunggu seperti itu. Umpan balik. Kemudian ini lanjut strategi pembelajaran, ini terkait dengan gaya mengajar apa yang kakak terapkan nanti. Oke, penutupan. Baru kemudian di sini aspek yang ketiga itu ada menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini merancang asesmen, menerapkan. Itu Kak ya. Oke, kita lanjut ini. Refleksi keterampilan. Oke, kakak-kakak di sini juga kakak-kakak bukan hanya dilakukan ya, bukan hanya untuk aksi nyata yang lakukan. Di sini juga kita membahas terkait refleksi yang akan kakak buat nanti. Itu kakak-kakak kalau kita lihat di LMS refleksi ada di sana. Kita bacakan, saya bacakan untuk kita. Lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang sesuai dengan berikut. Oke, baik. Ya, dia masih ke ini model yang what, so what, sama no what ya. Itu yang seperti di refleksi sebelumnya. Pada tahap pertama adalah what. Ini menggali informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Tindakan kakak-kakak. Apakah sana sudah menunjukkan tindakan yang reflektif? Dia. Ya. Yang dikaitkan dengan pembelajaran di modul 21 hingga modul 25. Yang kedua, di tahap so what itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dan dalam tindakan belajar yang dilakukan. Oke. Baru kemudian yang di now what itu proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Oke, itu Pak ya. Nanti di refleksinya itu kelihatan poin-poin pentingnya di sana. Kemudian dikaitkan dengan aspek instruksional, manajemen kelas, isu kontekstual. Oke, jadi Kak, ini kompleks sekali Kak ya.
di kegiatan lakukannya dan kegiatan refleksinya sangat kompleks Kak ya, aksi nyata. Memang harapannya makanya kakak-kakak itu dikasih waktu selama 8 hari itu Kak. Jadi bukan seperti yang biasanya kita beralih dari modul, katakanlah beralih dari modul 1.3 ke 1.4, refleksi selesai, lakukan refleksi selesai, 1.4, 1.5 juga demikian. Lakukan tugas lakukan, baru kemudian refleksi selesai. Jadi di sini memang kakak-kakak diharapkan adalah buah awal lah ya saya katakannya, buah awal dari kakak-kakak, dari kita sudah melakukan kegiatan dari modul 1, paket modul 1 hingga paket modul 2. Ya, kakak. Baik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan peserta dalam refleksi, oke. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi menjelajahi, menjelaskan apa yang terjadi. Kakak-kakak ini harus jujur, ya, harus jujur. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan kesuksesan. Nanti dalam menulis refleksinya Kak ya, ini kakak-kakak jujur. Baru kemudian bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide yang penting, poin-poin pentingnya saja. Baru lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pembelajaran PJOK itu ke depan. Jelaskan dampaknya yang didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan dalam proses PKG PJOK ini. Jadi dikemas dalam tadi yang what, so what, sama no what yang tadi. Oke, rubriknya. Ini ada rubrik untuk refleksi Kak ya. Ini refleksi. Kakak juga harus perhatikan ini. Kakak-kakak, saya nggak usah sebut nama ya. Yang refleksi semalam itu masih ada yang salah jalur sepertinya. Kakak siapa itu ya? Itu di tugasnya lakukan, itu jadi refleksi yang diupload. Di tugas lakukan, sebentar ya saya cek ya. Sambil-sambilan Kak ya, jika ada yang ditanyakan silakan Kak. Ada yang perlu kita kuatkan terkait aksi nyatanya, silakan Kak. Oke, malam itu kan tugasnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK itu membuat rubrik ya Kak ya, membuat rubrik. Tapi yang masuk ke sana jadi refleksi, kebalik. Mungkin salah upload atau gimana ya kakak-kakak sekalian, nanti mohon saling mengingatkan. Gitu. Ada kakak-kakak yang mau kita perjelas lagi? Oke, ini lini masanya. Sampai dibuat ini kakak-kakak lini masanya, karena memang waktunya panjang ya. Panjang lah dalam suatu program seperti ini Kak ya. Di guru penggerak aja kita nggak ada yang tugasnya itu sampai katakanlah 8 hari ya jaraknya. Supaya masuk lagi kecuali libur ya kakak-kakak ya. Oke, di sini yang pertama itu kakak-kakak, nanti ini boleh di screenshot agar nggak lupa ya kakak-kakak sekalian. Karena memang nanti sebagai pegangan kita buka ini, mana langkah, apa langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kira-kira seperti itu kan kakak-kakak. Jadi yang pertama itu penyusunan aksi nyata RPP atau belajar. Setelah sesi persiapan, setelah inilah Kak, setelah kita Zoom ini, setelah kita Jimit ini, kakak-kakak langsung nanti berpikir ke arah sana lah dulu. Langkah pertamanya itu, merancang RPP atau modul ajar ya kakak-kakak. Baru kemudian, di situ yang kedua, penyusunan aksi nyata. Berarti di sini pembuatan video aksi nyata. Kakak-kakak sudah punya ini mungkin, sudah punya ancang-ancang. Nanti Kak Firman, nanti yang rekam ini siapa Kak Firman? Rekan guru atau siswa? Siswa Kak. Oh, siswa ya. Siswa juga ada banyak ini ya, kreator-kreator ya, konten kreator ya. Iya Kak, semuanya siswa ini nanti Kak. Karena dia juga yang punya mikrofon itu, nggak kayak Kak Endrianto ya kan punya dia. Siswa lengkap semua.
Oke. Kadang Kak Sebagai gini, tinggal kadang paper kita ya, report aja, Kak. kita suruh guru kan gini kan, megang kamera itu beda sama siswa sekarang. Saya perhatikan tuh. Itu hasil videonya lebih diam, lebih tenang itu kalau siswa yang ngambil. Lagi lebih tahu lagi di mana posisi-posisinya lagi yang harus diambil itu. Cuma ini ada briefing lah nanti sama siswanya di bagian mana, intinya kelihatan semua Kak ya. Nanti peserta didiknya kelihatan semua dalam lingkupnya itu. Suaranya diperhatikan juga. Nanti Kak Rin, gimana nih rencananya yang meliput? Saya Kak, Iya, uh, nanti gimana? Nanti kalau apanya? Skenario di lapangan lah nanti. Kalau kakak-kakak kan, maksudnya gini, supaya kakak-kakak sekalian itu fokus hanya untuk katakanlah proses pembelajaran. Nanti untuk yang di sampingnya, pendukung-pendukung yang di samping, kakak-kakak itu harus persiapkan juga. Itu maksud saya. Silakan Kak Rin. kalau saya nanti untuk perekaman ini sudah dapat gambaran. Yang pertama saya skrip dulu. Saya nggak langsung action, saya skrip Iya, dulu. Saya karang karena saya sutradaranya dulu kan. iya. Mau di mana, kemudian RPP-nya dulu saya buat, ya nggak lepas dari situ. Kemudian kita mau pakai strategi mengajar seperti apa, ya kan? Materinya apa, terus kita lihat dari kelas peserta didik. Saya rencananya kelas 11 Kak, karena kelas 10 baju seragam olahraganya belum ada. Jadi Oke. saya mau ambil kelas 11. Di antara kelas 11 itu saya udah tahu lah mana yang anak-anaknya baik budi lah gitu, yang biasa sering ikut konten saya di YouTube itu kan Kak. Jadi saya udah tahu. Kemudian yang pengambilan rekaman itu nanti di sekolah kami itu kan ada jurusan multimedia. Jadi memang udah ada 3 atau 4 anak yang sering saya bayar untuk pengambilan video saya gitu. Jadi ya udah langganan aja sama dia Kak kan gitu. Tapi nanti begitu pengeditannya, ini kan karena inti kan nggak boleh diedit kan gitu. Nanti serah saya aja gitu Kak. Yang pasti saya mau desain dulu lah Kak, skripnya dulu, dicoret-coret dulu. Kemudian setelah udah skrip, RPP-nya udah dapet, saya komunikasi ke anak didiknya. Kemudian saya ceritakan ke anak didiknya, kita mau tag, kita mau ambil video, nanti begini gitu. Itu sih Kak. Biasanya saya seperti itu. Terima kasih Kak Arini. Ini Kak Amsar. Kak Amsar silakan aja langsung disampaikan Kak. Silakan Kak. Kita masih ada waktu. Ya baik, Kak. Izin Ngiler ya, menanggapi apa ya? Cemburu ya nengok kakak-kakak ini ya, kakak-kakak yang di SMK ya. Oke Kak, kakak pasti bisa itu. Yang di SD SMP aman itu Kak. Silakan Iya. Kak. Iya Kak, pasti apa yang saya rasakan juga sama yang seperti yang dirasakan oleh kami dari jenjang SD. Saya yakin itu, termasuk Kak Nina, Kak Julpa, yang Kak Sukarman. Kalau misalkan yang Kak Rini sama Kak Firman nanti minta bantuan sama siswa ya enak. Memang kalau anak-anak generasi sekarang ya sudah pandai pegang handphone. Tapi kalau misalkan untuk jenjang SD harus diajarin dulu. Kadang dia udah capek turun videonya. Saya juga sering suruhkan anak-anak untuk memvideokan saat kami mau penerimaan rapot lah. Saya suruh anak-anak. Tiba-tiba videonya kok jadi ke bawah. Terakhir kok kenapa turun nak? Gula. Oh, capek Pak pegangnya katanya. Kalau ditaruh di ini kan pakai tongsis kadang, kalau diletak di luar lapangan, ditaruh tongsis tripod itu, dia kadang kan cuacanya panas. Terakhir handphonenya yang nampak kayak hang gitu dia. Handphone udah murah kan, kena matahari lagi, udah hang lah dia. Nah, hasilnya pun gak bagus kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih seperti yang semalam pengalamannya Kak, lebih baik memang angkat meja ke lapangan, udah diangkat meja cari posisi yang paling agak enak lah cuacanya. Bisa dibilang jangan terlalu panas cuacanya, diangkat meja kemudian ditaruh tripod, diposisikan pada posisi yang benar-benar nampak seluruh lapangan, kira-kira seperti itu. Itu pun ada juga kendalanya Kak Daniel. Kayak kalau diperhatikan video saya semalam itu ada tiba-tiba anak muncul depan kamera diginikannya apanya? Oh. Iya benar. Ya. Kira-kira seperti itu di anak SD. Jadi kalau misalkan yang jenjang SD kalau hal-hal demikian muncul nanti di video kami ya mohon dimaafkan lah Kak Daniel, kira-kira seperti Benar itu sekali, Kak. untuk mewakili dari jenjang SD Kak Daniel. Ya, terima kasih. Saya rasa sampai di situ. Selanjutnya dikit lagi Kak Amsar, ini dikit lagi. Kalau masalah itu kan nanti diletakkan di apa ya di meja ya. Nanti kalau ini Kak suaranya kira-kira gimana kira-kira? Oh iya kebetulan Kak Daniel saya juga udah korban juga ini pakai mikrofon kan. Terakhir saya pesan ini kata Kak Daniel kan dipersiapkan itu siapa Oka Hendrianto ya pakai mikrofon internal gitu.
Saya coba pesan di Shopee datang, tapi handphone awak jadul nggak cocok pula itunya inputnya sama. Nggak support ya, nggak support Iya, ya. nggak support. Terakhir pesan lagi itunya apa untuk itulah pokoknya sempat 2 kali pesan baru mau. Terakhir. Kak Daniel, Iya. Kamsar, Daniel. saya kasih trik dulu untuk suara dubbing selain pakai mikrofon. Biasanya itu kan saya kalau perekam video, kan yang mengambil tag video itu kan pakai kamera atau apalah perangkat dari yang membantu saya. Nah, untuk supaya suara saya nanti kekerasan, saya biasanya dari HP, saya buka perekam suara, saya kemudian saya kantongi. Iya. Saya kantongi. Sama-sama mulai waktunya Kak ya. Jadi nanti itu ya memang sih ya kita masukin pas pengeditannya itu suara kita sama gambarnya itu dimasukin. Jelas hasilnya Kak Amsar. Jadi itu masukannya Kak Amsar. Ini saya bertanya. Kak Klisman dulu. Oh, Kak Klisman dulu Kak ya. Iya. Tadi udah nunggu Kak, sakit tangannya di atas terus gini. Enggak, kalau saya sih hampir sama dengan Kak Amsar karena di tingkat SD. Seperti yang kemarin pembuatan video itu sampai 3 kali itu saya ulang. Di hari yang sama sampai 3 kali orang udah pulang saya masih di situ. Ya kendalanya itu pas udah kita lagi enak-enaknya tiba-tiba masuk anak murid yang baru pulang itu, toko lonceng pulang datang dari situ. Iya. Masuk dia ke situ karena ada foto-foto datang dia ke situ ikut-ikutan dia terakhir udahlah. Ceng lah ganti dulu, ulangi dulu selesai kembali lagi dia ke awal. Itu dia kendalanya kalau kami di SD pas yang dibilang Kak Amsar tadi. Jadi kalau saya kendalanya memorinya penuh Kak. Itu salah satunya karena kalau bisa mungkin dicek Kak Fasil itu video saya ada 2 itu, satu durasi 15 menit itu saya gabungkan itu karena handphonenya yang memang mungkin hang gara-gara panas atau kayak mana saya nggak tahu itu dua video itu saya gabungkan 15 menit baru 15 menit lagi itu bukan istri saja, tapi memang nggak tahu karena jadi datanya yang nggak penyimpanan datanya nggak tahu juga saya. Jadi mohon dimaklumi lah nanti Kak Fasil kalau mana tahu kami dari SD ini seperti yang bilang Kak Amsar ada nanti muncul uka-uka di apa kami penampakan gitu ya. Penampakan makhluk-makhluk halus dimaklumi aja lah Kak. Oke. Kak, satu lagi Kak ya. Ya, terima kasih. Kak. Ini agak mundur ke belakang ini Kak. Ini kan terkait aktif dan juga pasifnya anak siswa kan di dalam pembelajaran itu. Kalau misalnya kakak yang di SD juga kakak yang di SD juga kan kadang gini dia. Mood anak kan harus kita bujuk-bujuk ya. Kalau sekali pengulangan oke, aman masih moodnya. Nanti 3 kali pengulangan itu siap-siaplah nangis. Oke, silakan Kak Firman. Jadi itu Kak, agak mundur ke belakang sedikit Kak. Ini kan terkait nanti di pembelajaran di lapangan. Ini kan berpusat kepada siswa. Artinya kan tidak notabene berpusat kepada siswa itu kita harus bergerak setiap hari kan gitu. Pasti ada nanti siswa ini mempresentasikan. Itu bagian dari kegiatan inti kan Kak? Bukan bagian dari refleksi. Refleksi kan kembali ke bagian kita kan gitu kan Kak kan? Iya. Ya, seperti itu Kak. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya untuk masalah video ya bisa didiskusikan dengan istri Pak Amsar. Apa Kak Amsar? Bicara malam ya sebelum pagi nanti mau ngetek video, bicara dulu apa yang diinginkan, bagaimana proses video yang akan kita buat. Saya rasa itu dia Kak. Oke, ada kakak-kakak yang lain silakan Kak. Kak Firman istrinya satu sekolah. Amsar istrinya satu. Ya tapi kan Kak harus siswa juga kita suruh. Kalau istri disuruh Kak, gimana? Nggak ngajar lah dia di kelas lain, kosong lah. Lebih bahaya istri disuruh Kak Firman. Kenapa? Sebenarnya direkam jangan bahas kakak usah cari ribet-ribet ya kan. Memang ya namanya kita mau profesional kita harus mengeluarkan modal lah. Bayar aja tukang konten. Enggak mau dia mau anak gimana itu yang pertama. Yang kedua yang kejadian Kak Klisman, Kak Amsar tiba-tiba nongol itu anak. Sebenarnya tadi kita kan harus merancang dulu, mendesain. Jadi situasinya pas kapan, jamnya kapan. Jadi kita bisa membaca situasinya gitu. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ngambil tag video, mengajar, itu kita nggak tahu situasi ke depannya, nggak bisa terbaca. Kita rancang dulu, kita desain. Jadi macam mana supaya film itu bagus, kita rancang, kita desain. Kita saudara loh gitu. Iya Pak, Pak paham Kak. Itu sudah kita kondisikan dengan guru atau wali kelasnya. Tapi memang kadang-kadang anak-anak toko lonceng, dia udah lupa itu yang disampaikan sama gurunya tadi bahwasanya jangan lewat dari situ.
Di kelas dibilangnya iya, tapi ditengoknya orang ambil video, masuk juga dia. Jadi gini, aku buat gini Kak. Memang ada kadang-kadang mau juga lepas. Aku buat gini. Jadi nanti adanya siswa kita ini yang eksklusif. Bukan eksklusif, inklusif. Iya, iya. Yang bobotnya besar, kita berdayakan menjadi tim keamanan. Gitu dia. Jadi kau nanti di sini, jangan ada siapapun yang masuk dari sini. Pokoknya ini mau ada video. Pokoknya kayak mana caranya, pokoknya aman lapangan ini, jangan ada yang masuk. Kalaupun masuk 1-2 dia Kak. Nggak masuk sekali semua. Biasanya saya gitu. Oke. Baik kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih Kak Firman. Nanti ada intinya termasukin ya aspek bagaimana lingkungan yang kondusif ya. Bagaimana kita mengkondusifkan lingkungan. Oke, baik kakak-kakak. Di samping yang sudah kakak-kakak bahas tadi, karena memang nggak bisa lepas dari sana, saya katakan pun Kak, kita fokus ke aspek yang dinilai, itu tadi mengembangkan lingkungan yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran, baru kemudian merancang asesmen yang otentik. Sebenarnya faktor yang sudah kakak-kakak tadi diskusikan itu poin pentingnya juga, benar Kak ya? Saya katakan pun nanti dia, Kak, poin pentingnya di sini kan video ini segala macam, yang pasti nampak ini. Sebenarnya enggak juga, tapi maksud saya di sana tadi Kak, dari samping kakak-kakak tadi katakanlah bagaimana supaya kualitas hasilnya bisa saya lihat dengan bagus. Nanti kakak-kakak mau share nanti di PMM atau mau share nanti di YouTube kakak-kakak itu nanti hasilnya bagus. Itu memang nggak lepas Kak. Itu inisiatif kakak-kakak masing-masing lah. Tapi kakak-kakak kita juga harus memperhatikan ini Kak ya. Jadi maksudnya gini, kita jangan jadi fokus utamanya di hasilnya tadi. Jadi hilang dia Kak, aspek yang mau kita harapkan. Itu Kak ya. Mungkin di situ dia. Oke. Selanjutnya kakak-kakak kembali kemari lagi tadi. Setelah selesai kakak di situ tadi membuat video, kemudian dia mengupload ini masanya. Selanjutnya kakak-kakak masuk ke refleksi. Ini masuk ke refleksi di sini di tahap 1, 2, 3, 4, baru diakhiri dengan refleksi aksi nyata tatap maya. Jadi kita ketemu lagi nanti Kak. Setelah kakak-kakak di hari 8 hari membuat itu, kita ketemu lagi nanti. Nanti disitulah kakak-kakak nanti menjelaskan saling bertukar video atau saling menonton video, atau kakak mau menjelaskan dari Kak Daniel atau kakak-kakak yang lain, saya penerapan asesmen otentiknya di sini loh, saya menggunakan ini. Bentuk keberpihakan saya kepada muridnya atau diferensiasinya di sini loh kelihatan. Nanti kakak-kakak menjelaskan di situ nanti dia. Ketika kita tatap maya di sesi berikutnya 8 hari ke depan atau 10 hari ke depan. Ya kakak-kakak. Oke, baik. Selanjutnya Kak Amsar masih di sini ya? Kak Amos masih di sini ya Kak Amos? Iya Kak. Oke, silakan Kak. Kalau masalah yang ini Kak, yang kuat-kuat itu kakak lah ahlinya. Silakan dibacakan untuk kita Kak. Baik. Terima kasih Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Bersama guru PJOK yang hebat ini, bersama kakak-kakak yang hebat ini, selaku guru PJOK, ini akan selalu menginspirasi dan selalu di hati. Kakak, ini kita keluarga Kak ya. Ini kita keluarga, tidak ada maksud untuk saling menjatuhkan, untuk saling mencurangi. Tujuan kita hanya satu, bagaimana supaya program ini dan paradigma kita sebagai guru PJOK itu bisa berubah kakak-kakak sekalian. Itu kebiasaan kakak-kakak ya sebelum saya tutup kegiatan ini. Selesai pelatihan, selesai, hilang semua. Nanti kakak juga demikian. Selesai mendiseminasikan, fokusnya jadi diseminasi. Fokus jadi diseminasi. Sebenarnya fokusnya ke siswanya, itu dia. Itu dia kakak-kakak ya. Oke, saya pikir demikian. Kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih. Ataukah ada kakak sebelum kita tutup mau closing statement dari sesi kita hari ini? Adakah satu orang? Cukup ya? Oke, nggak apa-apa, kita cukupkan. Silakan. Nggak sabar mau ke pesta ini kayaknya. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga nanti dari apa yang kita bahas hari ini berbuah ya. Ini buah awal saya katakan tadi. Itu versi saya Kak. Itu versi saya. Itu nggak ada di ini ya, nggak ada di remote. Buah awal dari program PKG PJOK kita ini modul 1, modul 2 nanti terlihatlah, bisa kita lihatlah dari aksi nyata yang kakak-kakak akan upload nanti.
Kak Habibie sehat, Kak? Dia apa ya? Kak Habibie Las Vegas ini ya. Oke, Kak Rin nggak sabar itu. Oke, Kak Rin, silakan. Oke, gini, yuk, foto dulu, baru berdoa, nggak apa-apa, foto dulu, nggak sabar Kak Rin saya lihat dari tadi. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya mau simpan dulu. Yang lain, pose yang lain. Oh, foto di Thailand Kak Rin ya. Oke, gini ya. Oke. Kak Habibie, ayo Kak Habibie. Aduh, mana tangannya? Dari HP nih Kak Habibie ya. Laptop semalam mana Kak Habibie? Oke, siap. 1, 2, ya, 3. Lagi di jalan Kak Daniel, ada pertemuan Kak. Oh, siap. Ada pertemuan lain? Kak, minta maaf Kak. Oke, siap Kak. Cair. Kalau ada pertemuan cair itu. Oke, baik kakak-kakak. Nanti mau kita lanjutkan lagi, silahkan. Kita tutup dulu dengan doa, nanti kita stop rekaman. Kita mau diskusi lagi terkait dengan hal-hal yang kita perlukan atau kita ragukan, boleh nanti lagi kita masing-masing. Baik kakak-kakak, nyamankan dirinya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa dimulai. Amin kakak-kakak, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Selamat beraktivitas melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga kita sehat-sehat melanjutkan kegiatan kita. Sekian dan terima kasih. Horas. Ya. Oke. Izin keluar ya Kak.